menemukan isi dongeng. Ayo ingat kembali. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo berlatih. Gurumu akan membacakan kembali dongeng berjudul Kisah Kucing Kecil. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Aku sudah tahu, masih ingat. 1. Jawablah pertanyaan berikut. Isya. Siapa tokoh yang dalam dongeng tersebut? Bah, tadi sesudah jawab baru mau cari masalah. Ini kuda kecil dan rapi, banyak mau tulis itu. Kucing 2. Kucing kecil. Sudah. Mama pergi juga. Oke dong, aku masuk. Ya. B. Apa yang dikatakan kuda kepada kucing? Karena dia bisa angkat barang yang berat. Dia penting karena angkat barang berat. Dia Huruf apa? Dia penting karena kuat. Karena kuat, dia bisa angkat apapun. Apa yang dikatakan sapi kepada kucing? Sama. Dia istimewa karena bisa membuat keju atau susu. Di mana latar peristiwa dalam dongeng tersebut? Maksudnya? Latar kemarin Mama sudah jelaskan. DP tempat cerita itu DP tempat di mana? Di sebuah hutan. Bukan hutan Iya. Coba baca lagi. Nggak dengar baik berarti. Aku udah dengar. Di awal ya. Tuh kalimat pertama itu Kak. Kisah kucing kecil. DP kalimat pertama itu kan judul. Oh, seekor apa nggak ada cari dang? Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Berarti di mana? Di ladang. Di hutan kah? Yang asal-asal. Di ladang. Kamu sudah melengkapi peta pikiran dari dongeng berjudul Kisah Kucing Kecil. Sekarang ceritakan kembali dongeng tersebut berdasarkan peta pikiran yang kamu buat pada pembelajaran. Bacakan ceritamu di depan kelas maksudnya. Berarti tulis mana buku tugasmu. Peta pikiran yang itu tadi yang di pembelajaran 1. Dan aku mau jawab pertanyaan sendiri. Buka dulu, ready dulu, baru mau jelaskan. Sebentar sudah kita udah jelaskan, nggak dengar, nak mengerti ya. Dapat. Kan masih mau tulis hari, tanggal, bulan, tahun. Ini hari Selasa, tanggal 8 Agustus
tahun 2023. Ini bahasa Indonesia. Sia. Hal 133. Buka tuh pembelajaran 1. Nomor Yang di sini. 2 dulu yang dia minta. Oke. Bang, Itu tuh peta pikiran. terserah aku mau bikin pakai kata tanya apa. Itu kan dia so ada kata tanya, so ada jawaban. Kurang kakak mau bikin DP paragraf begini dengan kata-katamu sendiri. Judulnya ini. DP pertama. Siapa DP tokoh? Berarti ya paragraf pertama masuk sedikit. Di satu ladang ada kucing, kucing tua, sapi, dan kuda. Oh, begitu. Kuda dan sapi membuli kucing kecil. Itu pertama. Tokohnya Menceritakan, bukan menyebutkan. Tadi mau contoh. di sebuah ladang. Aku sudah tahu. Oke. Baru Apa nih? Spasi mana? di sebuah ladang ada Nah, itu udah tersambung. So, itu mama tanya. Spasi mana? titik. Sapi, kuda, kucing kecil, dan kucing tua. Nah, Aku sudah tahu. waktu itu Aku tahu. Kuda dan sapi membuli kucing kecil. Bermasuk ulang. belum, masih sambung. Masih yang dicerita tokoh. Masih di tokoh. Ini mau jadi satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Coba Karis hitung. Ini paragraf ini ada berapa kalimat? Maksudnya Hitung, ini kan paragraf toh. Ini dia dari sini paragraf toh. Karena dia masuk sampai di titik. Hitung ada dalam satu paragraf ada berapa kalimat? 1. Itu koma, bukan titik. Nah, begini, 1, 2, 3. Paling tidak ada 2 DP kalimat untuk satu paragraf. Itu so paling pendek itu. Masih bercerita tentang tokoh. Baking apa tuh tokoh-tokoh itu? bermasuk Belum, sambung dulu. Kalimat baru dulu. dah. Cuma kuda. Sapi dan kuda membuli kucing kecil. Terus. Sekarang DP paragraf berikut. Lihat di sini. Lihat di peta pikiran.
Tadi DP cerita dari sini ke sini atau ke sini? Ke sini. Nah, ke sini toh. Dia mau cerita tentang ini tuh paragraf 2. Mengapa kucing kecil bersedih? Berarti di sini kalimat mulai bamasuk. Kucing kecil sedih. Karena. Karena. Iya, Mama baca karena. Makanya jangan kasih spasi dang. Apa? Kucing kecil sedih karena sapi dan iso 2 kali tuh membuli. Di sini so membuli. Makanya tadi Mama mau jelaskan. Dorang udah bully bagaimana? Di situ tuh mau bilang sapi bilang dia istimewa, sedangkan kucing kecil tidak. Kuda bilang dia yang penting, sedangkan kucing kecil tidak. Makanya kucing kecil jadi bersedih. Kan membuli sudah di atas. Sekarang bulinya bagaimana? Dia cerita tuh bully itu. Dah. So berapa kalimat? Sapi berkata dia istimewa karena bisa membuat susu dan keju. Itu kan baru sapi, sekarang kuda. Sambung. Kalimat kedua. Dia Penting karena karema. karena Hapus dang. Hapus dang. Kita nak suruh dia susun. Nak bisa follow instruction. dah. Sekarang paragraf berikutnya. Apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Belum di situ, itu terakhir. Berarti dari sini ke sini dulu. Apa yang dikatakan kucing tua? Paragraf baru. Saat kucing kecil sangat bersedih, dia bertemu. Kasih sama DP Bamaso sama. Coba lihat nih, DP Bamaso sejajar. Aku mau bah.
What are you doing? Apa masih sama tuh dia punya paragraf. Dah. Katanya pakai bahasamu sendiri. Sudah, di mana? Tunggu, aku mau berpikir dulu. Dah, aku akan baca dari sini sampai sini. So kelar sampai di keempat. Ini sudah dan ini sudah. Ini sudah. Iya. Ini paragraf baru, itu baru 3 paragraf. Ini kan 1, 2, 3. Tadi apa yang dikatakan kucing tua? Oh iya, ini belum. Tunggu. Ini dang, paragraf keempat. Makanya ini bukan paragraf. Makanya jangan mulai dari sini. Mesti ingat supaya nak babingung. Ini kan paragraf toh. Ini bukan toh. Ini deng ini so sama. Dia aja mulai di garis sini dang toh. DP cara bahitu tulis bukan miring begitu. Udah. Sama ini DKS. Iyo, yang ini kan mau mulai paragraf baru sini toh. Toh? Sorong ini. Yang mama dia bilang, yang ini, yang bukan paragraf. Dia harusnya dari garis sini ini. K di sini, T di sini, bukan miring ke sana. Coba lihat miring. So ini contoh. Nah, toh. Karena nanti baku tak bingung.
Bukan Mira. Lihat, bukan Mira. Oh, gila. Hah? Udah ada juga ini. Dah. Paragraf terakhir tentang kucing kecil baking apa? Ah, memang ya. Tunggu mana mau garis? Udah mama selesai titik. Harusnya dari Oh, atas. lihat. Itu. Oke. Aku mau gerak. Aku dah. Enggak ada gerak. Aku dah. Oke. Aku akan baca. Silakan ibu minum ya. Di sebuah ladang ada sapi. Judulnya dulu. Jangan lupa judul. Kucing kecil. Di sebuah ladang ada sapi, kuda, kucing kecil. Kucing tua itu yang siapa tokoh dalam dongeng? Baca lurus-lurus aja, nggak usah jelaskan lagi. Sapi dan kuda membuli kucing kecil. Kucing kecil. Membuli bahasa Inggris, merundung. Bahasa Indonesia, merundung. Bully itu bahasa Inggris pakai. Merundung. Ingat-ingat ya. Merundung kucing kecil. Kucing kecil sedih karena sapi berkata dia istimewa karena bisa membuat susu dan keju. Kuda berkata dia penting karena kuat. Saat kucing kecil sedih, datanglah kucing tua dan berkata kamu harus berusaha supaya kamu jadi terbaik di depan tuanmu. Lalu kucing kecil membuat tuannya tertawa. Itu bahasaku sendiri. Itu berapa kalimat terakhir? Kita hitung titik aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf terakhir yang mama ada tanya. Paragraf terakhir. Yang masuk terakhir itu ada berapa kalimat? Kan tadi dicontoh. 1. Palingnya ndak 2. Tambah 1 kalimat lagi. Dan tuannya bangga kepada dia. Tuannya bilang apa dia? Jika aku memiliki kucing ini, setiap aku pulang kerja, aku bisa bermain dengan kucing ini. Jadi dia bilang dan di sini nih. Kan pakai bahasa sendiri Iyo. Pakai bahasa sendiri, mau bilang kamu adalah hewan berharga. Karena tadi kan kuda bilang dia paling kuat, sapi bilang dia paling berguna. Sedangkan kucing berarti paling berharga. Karena bisa baking DP tuan tertawa. Itu DP inti. Oke. Salah.
Coba masuk lagi, coba masuk lagi. Dari garis, dari garis, dari garis. Apalagi ya, aku mau bikin 3. Satunya apa yang tuannya mau bilang dia berharga? Harus tulis apa? Mama tahu. Coba baca. Yang paragraf terakhir. Oke. Kemudian tuannya berkata, setiap aku pulang dalam keadaan lelah, aku bisa bermain dengan kucing ini. Kucing ini sangat berharga bagiku. Jangan masuk tuh ini. Oke, aku akan baca ulang 1 kali. Oke. Kucing kecil. Di sebuah ladang ada sapi, kuda, kucing kecil, dan kucing tua. Sapi dan kuda merundung. Oh tunggu, aku tak bisa baca tapi tulisan. Aku perbaiki dulu. Merundung toh. Membuli itu bahasa Inggris, merundung. Merundung kucing kecil. Kucing kecil sedih karena sapi berkata dia istimewa karena bisa membuat susu dan keju. Kuda berkata dia penting karena kuat salah. Sangat kuat. Sangat kuat. Saat kucing kecil sedih, datanglah kucing tua dan berkata, kamu harus berusaha supaya kamu jadi terbaik di depan tuanmu. Lalu kucing kecil membuat tuannya tertawa. Kemudian tuannya berkata, setiap aku pulang dalam keadaan lelah, aku bisa bermain dengan kucing ini. Kucing ini sangat berharga bagiku. Tunggu. Perbaiki itu kemudian ada 2 kali. Tunggu, maksudnya? Ini kemudian toh. Terus Tidak ada kemudian lagi. Mama udah dengar, kakak baca kemudian lagi ya. Yusuf. Ada. Mana tadi? Lalu kucing kecil membuat tuannya tertawa. Kemudian tuannya berkata, setiap aku pulang dalam keadaan lelah, aku bisa bermain dengan kucing ini. Oh ya. Tuh. Mama tuh yang salah dengar. Ya, Mama salah dengar, sorry. Oke, aku tanda kita solve itu supaya kita jangan buka-buka lama sekali. Terus Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Kalau aku baca berbagai, berbagi. Kalau aku baca berbagi, berbagai. makanya lihat baik.
Perhatikan contoh keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat lembut, menyayang, dan sabar. Aku dan Mama harus belajar sabar. Ayah Dedi memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Tegas. Apa itu tegas? Kayak galak begitu. Kalau dia bilang 1, 2, stop. Nyenak bujuk-bujuk adik, kakak, stop. Tapi dia penyayang. Kalau sangat tegas, aduh, abis. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetap satu jua. Menuliskan keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Tuliskan semua anggota keluargamu di rumah beserta sifat masing-masing. Tuliskan juga pengalamanmu bersama anggota keluarga dalam mengatasi perbedaan sifat tersebut sehingga tetap rukun. 3. Tuliskan di buku tugasmu dan bacakan di depan kelas dengan percaya diri. Kita tidak rukun. Bikin tabel dulu. Kok tabel? Kan dia tidak bilang tabel. Supaya gampang. Kalau mau tulis satu-satu panjang sekali, kongnya ndak rapi. Apa ini? Hal titik Ini muatan apa? PPKN halaman 134. Oke, nomor berapa ya? Ya udah, nggak usah. Kita bikin tabel dulu. Tapi hapus kok, jelek sekali begitu kakak. Pelajaran apa ini? Kan PPKN. Mama baca itu DDKN. P. Bikin bagus kuat supaya orang boleh baca. Karena Mama kan dari arah situ. Karena nanti gurumu mau baca itu, mau periksa itu, ndak ada ngana disei mau jelaskan pada dia. Membuat tabel. Nama anggota keluarga, apa-apa tadi disuruh? Nama. Sifat. Tuh, baca dulu supaya tahu berapa kotak. Nama, sifat. Oh, cuma nama dan sifat. DP di bawah nanti tulis baru cerita pengalaman. Bagi 2 berarti. Kecil dulu, kalau tidak cukup aku sepanjang. Tulis dulu nama. Nama, sifat. Dah. Tulis. Nama. Mulai dari 1. Anggota keluarga ada berapa? Aku punya 4. Tulis satu-satu dulu. Nama baru langsung tulis DP sifat. Saya Haris. Sifatku apa ya? Cengeng. Mama, jangan. Bukan. Aku tidak tahu. Pemarah. Mudah emosi. Enggak. Iya. Kong tuh nganepe guru-guru online ada bilang-bilang dang apa dang? Gampang stres. Gampang tadi distract.
sekali anak ini. Kara. Apa ya deh? Aku belum pernah dengar dia punya sifat. Cerewet, Bah, masa deh? periang. Iya, periang. Anak cerewet soalnya apa ada itu. Enggak Dia imut, jadi dia periang no. Dia selalu ramah. Periang, aktif. Aktif bergerak. Dengan dia juga polo aku, dia periang no. Iya, aktif bergerak lagi dang. So bilang le nak mau tulis le. Ini tak penting. Hmm? Aktif Penting lah. bergerak. Penting lah. Mama. Karis lebih di pendiam. Hah? Gampang stres dengan penyendiri. Lebih suka sendiri. Mama. Pemarah, cerewet. Mama. Iya tuh. Lagi. Mama apa? Aku kan belum itu. Paham. Tadi dong mama saya bilang mama ke tukang marah. Pemarah, no bukan peramah. Ded. Aduh, pasti teman-teman sudah minta bacaan Dadi, jadi aku tulis papa aja. Tegas. Dia pendiam dan tegas. Pendiam dan tegas. Oh, dia nak banyak bercerita rupa mama tuh. Iya, karena dia hanya banyak bercerita dengan dia punya bos, jadi Pendiam, dan tegas. tegas. Sangat tegas, so abis. Karena teman-teman tidak mengerti bahasa Inggris, jadi aku pakai papa aja. Dorang tidak tahu bahasa Inggris. Kalau aku mau jelaskan saja, dorang tak akan mengerti karena dorang cuma mau main. Sekarang ceritakan DP itu pengalaman. Pengalaman yang berkaitan dengan tuh sifat-sifat. Oke. Tapi pengalaman itu dia minta nomor 2. Artinya ini 1. Karena saya punya sifat tukang manyao, mama dan dedi ya. Marah dan bertengkar dan tidak berbaikan sampai sekarang. Iya. Jadi sudah berbaikan dengan aku. Dia so telepon kamu, Aku bisa berbicara dengan dia. tapi dia tidak berbicara dengan aku. Mbak minta maaf tuh. Kan kita masih mau belajar. Masih ingat dang di buku doa? Yo, tulis jodang baking dulu tuh cerita, pengalaman. Ingat paragraf, ingat huruf besar, ingat tanda baca titik dan koma. Bikin tuh cerita kayak tadi. Nggak usah sepanjang itu no, kan ada paragrafnya. Kan so belajar tentang paragraf berarti so mesti pakai tuh ilmu. Aku akan mengaku aja deh. Ya tuliskan pengakuanmu di situ. Karena aku selalu membuat mama papa marah, jadi keluarga kita terpisah.
Di situ disuruh tulis torang pesifat. Mana tong pesifat di situ? Karis pesifat tadi di sini masih ada kote karis pesifat tukang menyau. Makanya tadi mama sudah bilang karena saya menyela guru, mama dan papaku marah. Mereka bertengkar dan papaku tidak mau bercerita kepada mama. Kan ada semua situ karena Karis menyela guru, mama marah, ada tuh mama pemarah, Dedi pendiam, dia tidak bercerita. Itu yang disuruh di situ. Ceritakan yang mengandung torang pesifat. Ada bahas tong pesifat. Aku tidak tahu mau lagi mana. So 3 kali mama kasih contoh pengalaman yang ada torang pesifat. Atau saya lebih suka bermain Lego di dalam kamar, sedangkan adik saya Tak boleh. lebih senang bermain di luar rumah bersama banyak orang. Itu kan pengalaman. Ya, karena aku main Lego sendiri. Nanti aku mau ajak Dedek main Lego kalau dia sudah mengerti. Nanti aku bangunkan dia boneka. Dah. Suatu hari aku main Lego tetapi adik saya bermain dengan banyak orang. Yang tergambar itu sifat. Kamu bermain Lego di mana? Kalau kamu mau suka sendiri kan berarti ada keterangan saya bermain Lego sendiri di kamar. Adik saya lebih senang bermain di luar dengan banyak teman. Jadi di situ dapat lihat, oh Kara lebih suka berteman, Karis lebih suka main sendiri. Yang mau diceritakan itu toh, bukan DP Lego tuh mau cerita. Dah. Coba baca lagi. Suatu hari aku main Lego di kamar tetapi adik saya bermain dengan banyak orang. Di kamar tadi dah mau masuk bilang DP keterangan full sentences. Wah. Bermain Lego sendiri karena Karis penyendiri. Itu selalu kakak pe kelemahan. Dia bilang full sentences. Nya nggak ada orang mengerti semua nggak pe bahasa. Apalagi orang cuma mau baca. Full sentences please. If you talk, if you write, if you typing in full sentences please. Tunggu, aku mau fokus. Dah. Coba baca. Suatu hari aku main Lego sendiri di kamar, sedangkan adik saya bermain bersama teman-teman Di di luar.
Tanda baca sudah diperhatikan. Sudah. Pray dulu, pray Ampere. Kok pray itu? Nyanyi no, supaya semua hafal. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Jesus, bless now. Thank you for helping me, and take care of Mama Tua, me, Mom, and Dad, and the one in Timika, and take care of us all. And your answer is yes. For tomorrow, Daddy and Daddy want them to get here, and so we can be family again. And thank you for your name. Just pray, Amen. Amen.